wal ju', akan kami uji kamu dengan rasa lapar. Kelaparan belum tentu identik dengan kemiskinan. Bahkan di dalam surah An-Nahl ayat 112, Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh yang sangat nyata dan jelas. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah memberikan contoh bagaimana keadaan satu negeri yang makmur, aman, tenang, tentram. Rezekinya datang dari segala arah. Fakafar bi an'amillah, tapi sayang sekali penduduknya kufur dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Akibatnya fa'azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf. Allah timpakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan bima kanu yasnaun, sebagai akibat dari apa yang telah mereka lakukan. Marilah kita melihat contoh dalam Al-Quran ini untuk mengadakan introspeksi di dalam diri dan kehidupan kita masing-masing. Adalah satu keberuntungan bahwa kita sebagai manusia dijadikan Allah sebagai khalifahnya di permukaan bumi ini, yang ditugaskan untuk membudidayakan alam, mengelola dan mengambil manfaatnya bagi sebesar-besar manfaat di dalam kehidupan kita. Dijadikannya bumi untuk tempat tinggal kita sebagai hamparan di mana segala fasilitas dan kebutuhan hidup kita tersedia. Tinggal lagi kita pandai-pandai mengelolanya. Apalagi buat kita Muslim yang tinggal di persada Nusantara tercinta Indonesia ini. Satu negara yang orang katakan untayan jamrut khatulistiwa, yang hijau ranau subur makmur, melahirkan slogan dengan kata gemah rifah loh jenawi toto tentram kerto raharjo. Negara yang demikian subur, negara yang demikian indah, negara yang demikian hijau ranau ini, apabila kita terkena fakafarat bi an'amillah, kufur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, dia tidak akan mendatangkan ketenangan, dia tidak akan mendatangkan kesejahteraan, bahkan akan sangat boleh jadi akan menimbulkan kekacauan, ketidaktenangan dan kelaparan di tengah negara yang subur makmur. Inilah yang sangat menyedihkan. Kenapa ini bisa terjadi? Fakafarat bi an'amillah, orang kufur terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan negara yang subur, makmur, indah, hijau ranau, tapi dikelola dengan cara yang brutal dan membabi buta. Menguras sumber daya alam melampaui sebagaimana yang seharusnya, sehingga memperkosa keadaan alam itu sendiri. Hutan dan belukar yang ditebangi secara liar dan sembarangan akan melahirkan gurun-gurun pasir yang gersang dan tandus, sehingga dengan demikian maka akan mengakibatkan malapetaka bagi kehidupan manusia itu sendiri. Begitu juga percobaan-percobaan ilmu pengetahuan yang mengundang dan mengandung reaktor-reaktor nuklir akan memberikan luka kepada alam itu sendiri, yang mengakibatkan akan kembali kerugian kepada makhluk bernama manusia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dengan demikian, di dalam satu negara yang subur, hijau, ranau dan makmur, bisa saja terjadi kelaparan apabila kita ingkar, tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kita kelola alam ini seenak perut kita saja dengan tidak memikirkan akibatnya di kelak kemudian hari nanti. Kita ambil satu contoh. Orang-orang tua kita dulu pada umur 60 tahun, 70 tahun, kalau dia menanam kelapa, orang lalu bertanya, kakek nanam kelapa untuk siapa nanti? Apa jawabannya? Untuk anak cucu saya. Umur 60 tahun atau umur 70 tahun,
ia masih menanam pohon kelapa. Untuk apa katanya? Untuk anak cucu saya di belakang kemudian hari nanti. Orang yang bisa menanamkan sesuatu untuk generasi yang akan datang, itulah orang tua yang bijaksana. Tapi orang yang menanam sesuatu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri saja, maka itulah orang yang hanya mementingkan diri sendiri atau orang egois. Tapi lebih celaka lagi, orang yang mau melakukan sesuatu yang akan meninggalkan akibat bagi generasi yang akan datang, akibat yang tidak baik, itulah orang yang aniaya, orang yang zalim di dalam kehidupan kita. Bumi, tempat di mana kita manusia tinggal, bukan satu wujud yang tanpa batas. Pernahkah kita membayangkan cuma satu bumi untuk dihuni oleh 5 miliar lebih dari makhluk bernama manusia, yang kadang-kadang pertumbuhan sarana untuk menunjang kehidupan tidak sepesat pertumbuhan jumlah makhluk bernama manusia itu sendiri. Oleh karena itu kita dituntut untuk pandai-pandai mengelola, membudidayakan alam ini dengan tetap menjaga keseimbangannya, sehingga bahaya kelaparan yang merupakan ujian di dalam kehidupan, insya Allah tidak akan kita temukan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini kelaparan dalam artian sebagai satu bangsa. Bisa juga kelaparan dalam artian dalam kehidupan pribadi daripada manusia. Hidup ini kata orang berjalan bagaikan roda pedati. Sekali tempo naik kita ke atas, lain saat turun kita ke bawah. Ada saatnya kita jaya, ada saatnya kita pun mengalami kemunduran. Oleh karena itu pasang surut kehidupan ini membuat orang seharusnya sadar bahwa pasang surut itu tidak harus menyebabkan pasang surutnya dia di dalam melaksanakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelaparan boleh jadi memang merupakan ujian untuk menguji nilai-nilai keimanan seseorang. Apabila dalam kondisi lapar imannya mantap, imannya teguh, imannya kuat, maka dalam kondisi di mana perutnya tidak lapar, tentu iman itu akan lebih bertambah mantap lagi. Kalau orang perutnya kenyang, kalau orang perutnya berisi penuh, lalu imannya stabil, kemudian pada saat kelaparan imannya pun mengalami penurunan, maka di situ nyata, di saat dia diuji dengan kelaparan, kualitas imannya ikut menyurut, mundur ke belakang, dan mengalami proses degradasi, proses peluncuran dan penurunan. Oleh karenanya, marilah kita menyadari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan yang terbaik kepada kita bersama. Kelaparan, apabila kita terima dengan sikap lapang dada, tidak akan menyebabkan kita menjadi berbuat nekat. Tetapi kita tetap dalam kontrol, tetap dalam keadaan yang stabil, tidak keluar dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Bagaimanapun kita ingin membela dan mempertahankan kelangsungan hidup, betapa dan bagaimanapun kita ingin menjaga kelangsungan perut, namun kita tetap tidak keluar dari norma-norma dan kaedah-kaedah yang telah ditentukan di dalam kehidupan beragama. Inilah cobaan yang kedua yang ada dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 155 tadi, berupa kelaparan.